Three, two, one, close the door. Hai, selamat datang di podcast Obras, obrolan santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Natasha Falsafira, biasa dipanggil dengan Tasha. Tasha dari kampus IAI Langsa, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Prodi Bimbingan dan Konseling Islam. Nah, Tasha di sini sedang menjalankan kuliah pengabdian masyarakat, yang biasanya bertahun-tahun sebelumnya pengabdian masyarakat dijalankan secara offline, yaitu pergi ke suatu daerah. Tapi sekarang ini berubah di tahun yang baru ini karena adanya wabah virus corona. Jadi KPM yang dilakukan ya seperti Tasya ini, yaitu melakukan sebuah konten. Oke teman-teman, Tasya di sini tidak sendirian loh. Tasya di sini ditemani oleh salah satu wirausaha muda, yaitu Kak Yogi. Halo Kak Yogi. Halo. Apa kabarnya? Sehat, alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Dengar-dengar Kak Yogi ini adalah tamatan sarjana pendidikan ya Kak Yogi? Iya, benar. Tapi bisa terjun ke dunia bisnis. Dari yang Tasya, beberapa sumber yang Tasya dapatkan, Kak Yogi ini memulai bisnis di usia 19 tahun. Wow, sangat muda sekali ya Kak Yogi ya. Dan juga katanya Kak Yogi ini sekarang ikut bergabung di salah satu organisasi ternama, yaitu organisasi aktivis brand. Benar seperti itu Kak Yogi? Iya, kebetulan untuk saat ini saya berada di posisi organisasi, yaitu nama organisasinya IBAN, Indonesia Brand Activist Network. Jadi di organisasi itu saya untuk provinsi Aceh berada di posisi saya itu saat ini saya koordinator di Aceh gitu. Dan teman-teman juga ada beberapa provinsi, mereka juga sebagai aktivis brand di sana yang berjuang untuk pelaku-pelaku usaha UMKM. Tujuannya adalah membantu UMKM lokal khususnya di seluruh jaringan nasional akan lebih berkembang gitu. Selain itu pula organisasi IBAN yang dibentuk juga sangat bermanfaat bagi masyarakat karena di setiap daerah itu ada IBANers, kalau kita bilang itu IBANers, jadi artinya mereka yang koordinator di setiap daerah, mereka itu powerful, support seluruh UMKM di setiap daerah. Salah satunya saya di Aceh, saya juga support beberapa UMKM. Jadi UMKM ini itu di bawah naungan kita, selalu kita mentori, sharing, bahkan kasih beberapa program terobosan agar wirausaha mereka berkembang. Itu salah satu di organisasi IBAN. Berarti sangat luar biasa ya Bang Yogi ya. Bang Yogi di organisasi IBAN itu ya. IBAN itu. Oke Kak Yogi, bicara soal bisnis nih Kak Yogi. Tasya nih pengen tahu kira-kira bisnis seperti apa aja sih yang ada di usia Kak Yogi waktu memasuki usia bisnis 19 tahun hingga sekarang ini ya Kak Yogi. Kira-kira bisnis apa aja sih Kak Yogi? Jadi di usia 19 tahun itu sebenarnya saya masih fasenya masa kuliah itu. Kala itu masih sekitar semester 3. Jadi awal mula berkecimpung di bisnis sebenarnya karena memang paksaan kita kan dalam segi ekonomi di bisnis, yang mana usia sudah 19 nih kok nggak ngapa-ngapain nih, hanya kuliah aja. Jadi saya coba buat terobosan itu ya salah satunya coba sih bisnis apa yang bisa. Bahkan di sebelum usia 19 tahun saya ada juga beberapa bisnis, tapi saya masih belum menggeluti yang serius. Namun pas di 2019 pasnya saya masih masa kuliah itu semester 3, saya coba berjalan di bisnis bidang jasa laundry. Jadi saya tengok potensi di bidang jasa ini sangat besar gitu dampaknya. Sekaligus bisa kuat ini dalam segi bisnis. Artinya pasarnya itu selalu ramai. Saya lihat bahkan sampai sekarang kan makin berkembang. Untuk bisnis yang saya jalani sekarang fokusnya di bidang jasa laundry. Artinya laundry yang saya ciptakan, yang saya buat, yang saya bangun sudah bertahan sekitar 7 tahun. Jadi di 7 tahun itu saya selalu inovasi, walaupun laundry yang saya buat adalah konsepnya konvensional. Tapi di segi itu juga saya juga sering sharing nih sama beberapa organisasi di bidang laundry. Mereka itu ya sharing gitu, tukar pendapat, bahkan mereka minta mentorin di bidang jasa. Artinya
walaupun saya bergerak di bidang jasa laundry, saya juga berdampak positif bagi kawan-kawan di bidang laundry itu sendiri. Kalau kita sebutnya namanya laundrypreneur. Jadi di laundrypreneur itu dampaknya luar biasa. Yang pertama adalah kita nih selaku pelaku usaha, kita menciptakan lapangan pekerjaan. Jadi lapangan pekerjaan itu bukan hanya di usaha saya, tapi di usaha kawan-kawan saya semua segala macam. Kita selalu ngerekrut karyawan-karyawan untuk di training secara profesional. Itu salah satunya. Terus yang kedua adalah menciptakan UMKM baru di bidang jasa, khususnya jasa laundry. Oke Kak Yogi, bicara soal bisnis nih. Kenapa sih Kak Yogi tertarik untuk memulai bisnis di usia muda ini? Padahal kan usia muda yang biasanya kayak seperti kami ini ya, masih kuliah yang mungkin nggak kepikiran untuk berbisnis. Tapi Kak Yogi ini inspiratif sekali memulai bisnisnya di usia 19 tahun. Itu ketertarikan seperti apa Kak Yogi? Apakah ada tokoh yang memang Kak Yogi minati sampai Kak Yogi pengen berbisnis atau ada lainnya? Coba bisa dong Kak Yogi sharing sedikit gitu. Jadi yang namanya bisnis itu kan nggak kenal usia, nggak kenal usia ya. Usia berapa aja kita bisa berbisnis gitu kan. Jadi kenapa saya memulai bisnis di usia muda, usia 19 tahun? Saya berpikir adalah ketika saya memulai lebih awal, artinya saya bisa mengakhirinya lebih jauh. Artinya waktu tidak singkat. Karena usia 19 tahun sampai 25 tahun sampai 30 tahun adalah di mana usia kita itu berbisnis secara produktif. Artinya dengan mental yang kuat, ditambah lagi pengalaman, ditambah lagi usia yang sudah matang di usia itu, membuat kita itu makin powerful lah di dalam berbisnis. Jadi artinya ketika saya memulai usia 19 tahun, anggaplah saya di situ mencari pengalaman 1 sampai 3 tahun. Next di 3 sampai 7 tahun saya mungkin bisa ekspansi lebih besar di bidang bisnis. Seperti itu sih. Makanya saya coba berkecimpung di bidang bisnis, di dunia bisnis di usia yang lebih muda. Itu salah satunya. Oke Kak Yogi, bicara soal wirausaha, Kak Yogi ini kan tamatan sarjana pendidikan, ya kan? Tapi Kak Yogi ini memulai bisnis di usia 19 tahun yang seperti Kak Yogi bilang tadi ini. Apakah memang Kak Yogi ada belajar untuk berbisnis di kelas bisnis atau memang Kak Yogi baru saja untuk memulai bisnisnya memang dari nol gitu Kak Yogi? Kalau untuk memulai bisnis, sebenarnya saya memulai bisnis dari nol. Tapi yang buat saya tertarik di bidang bisnis adalah saya belajar beberapa mentor bisnis. Jadi ya sekarang kan zamannya udah canggih nih. Kita bisa bisnis belajar melalui YouTube, melalui baca-baca buku, bisa ngelihat kayak kita beli paket sharing bisnis, itu salah satunya kan. Dan mungkin beberapa ada dari motivator luar ataupun yang terkemuka yang pernah saya ikutin juga. Saya ambil kelas mereka, jadi untuk menambah wawasan saya pribadi. Jadi kalau untuk ditanya tokoh, mungkin bagi saya siapapun tokohnya yang ada berada di bidang bisnis itu motivasi buat saya. Wow. Ya, itu salah satunya. Oke Kak Yogi, ini nih. Kalau kita ingin memulai bisnis, pasti banyak sekali tantangan dan rintangan yang kita hadapi kan Kak Yogi. Kira-kira tantangan dan rintangan dari wirausaha Kak Yogi ini seperti apa saja sih Kak Yogi? Kalau ditanya tantangan, apapun yang kita jalani semuanya tantangan tuh. Tapi yang namanya bisnis, di dalam dunia bisnis kita harus banyak belajar sih. Jadi banyak orang yang belajar soal bisnis itu bicara tentang uang. Kalau bagi saya enggak. Saya sampaikan sama saya pribadi dan teman-teman saya, bisnis itu bukan soal uang, tapi soal pengalaman. Jadi mulai aja dulu. Apapun yang mau dilakukan mulai. Jadi coba sesuatu yang bisa menjadi passion kita gitu, yang bisa jadi pengalaman kita. Ketika sudah berjalan nanti dia akan ngikutin pelan-pelan. Nah, itu salah satunya. Terus di bisnis juga bagian anak muda nih sedikit saya kasih masukan. Kalian nggak perlu takut, kalian bakal telat menjalani segala sesuatu, nggak usah takut. Jadi coba aja dulu, cari pengalaman sebanyak-banyaknya. Mau pengalaman itu sekarang kan banyak nih bidang-bidang yang memang bisa ditekuni. Salah satunya kayak yang sekarang yang paling mudah dropshipper, atau yang lebih mudah lagi tapi memang posisinya adalah sedikit sulit untuk menanjak, misalkan jadi selebgram lokal. Dari situ kan beberapa bidang bisnis yang bisa dijalani. Jadi ketika Anda sudah misalkan contoh nih
ketika Anda sudah jadi selebgram lokal nih, Anda bisa belajar endorsement atau bisa memasarkan produk Anda sendiri. Dari situ ada kemungkinan bisnis Anda berkembang. Dan salah satu juga ketika memulai bisnis, jangan ketika bisnis sudah berjalan Anda berhenti untuk inovasi, jangan. Jadi ketika bisnis Anda sudah mulai, disitulah titik Anda makin belajar. Jadi usahakan untuk inovasi, untuk buat lebih berkembang gitu kan, salah satunya. Dan saya sampaikan kepada anak muda, khususnya yang usia masih muda, sampai usia sampai 30 tahun, yang masih mungkin bekerja mereka, yang mereka belum mulai bisnis, nggak masalah kalian bekerja, kalian bisa juga mulai bisnis. Misalkan Tasya nih, Tasya kuliah, tapi Tasya terganggu dengan jadwal kuliahnya nih, Tasya bisa ikut bisnis. Misalkan nih salah satunya hal yang paling kecil ini ya, Tasya bisa jual beli pulsa di rumah, habis itu misalkan pakai listrik atau pembayaran online, itu salah satunya tuh Tasya. Jadi bisa mulai dari rumah nih, atau misalkan Tasya punya print nih di rumah. Ini hal yang paling kecil kita gambarkan. Punya print nih di rumah. Anda bisa memanfaatkan kerjasama sama teman-teman di kampus untuk buka misalkan jasa print di rumah. Artinya bisa menghasilkan dari hal-hal yang kecil. Itu salah satunya. Kak Yogi, Kak Yogi ini kan bisa nih untuk teman-teman ya kan, menjadi tokoh inspiratif ya kan bagi teman-teman yang memang mau kayak Tasya nih. Tadi Kak Tasya juga udah banyak kali pembelajaran dari Kak Yogi ya. Makasih banyak ya Kak Yogi ya. Dan untuk teman-teman Tasya mungkin pengen nih mau memasuki dunia bisnis, wirausaha muda, tapi mereka ini masih takut-takut nih Kak Yogi. Mungkin Kak Yogi punya tipsnya Kak Yogi. Tolong dong Kak Yogi kasih tipsnya. Kebetulan saya ada di IBAN. Jadi di IBAN itu, dan saya selaku aktivis brand ini, saya welcome. Jadi ada kawan-kawan nanti teman-teman Tasya atau siapa aja pelaku usaha lainnya yang mau sharing, yang mau bahas soal brand, yang mau bahas soal bisnis, atau mau inovasi-inovasi, saya welcome. Artinya nanti saya terbuka, siapa aja mereka, saya akan sharing bareng-bareng. Itu salah satunya. Terus poin yang kedua adalah ketika nanti mereka nih yang pelaku-pelaku usaha yang sudah berjalan mau sharing soal brand nih, saya bakal terbuka dan saya bakal ngasih tips. Saya juga nanti bakal sharing bareng untuk ngebantu dia nge-support di bidang brand. Itu salah satunya. Jadi juga kayak kawan-kawan Tasya nih yang memang mau memulai nih, artinya nggak tahu apa yang mau dijalani, nanti juga saya bakal kasih tips nih bisnis apa yang kira-kiranya potensial nanti di ke depan nih. Di zaman teknologi sekarang nih, contoh yang baru viral kemarin itu. Apa itu Kak? Jadi dia posting foto sampai ratus kali, konsisten selama 50 tahun, dan hasilnya foto itu dibeli dengan harga yang luar biasa kan. Oh, Al-Ghazali itu ya Kak ya? Al-Ghazali, itu salah satunya. Jadi banyak nih bisnis-bisnis yang tinggal mereka pilih. Mereka mau di bidang digital kah, di era teknologi sekarang, atau yang memang mereka mau lebih real lagi, berbisnis yang memang ada bentuknya segala macam. Jadi kalau anak-anak muda nih gampang sih, simpelnya. Mereka bisa belajar bisnis saham, bisa belajar bisnis tentang dropshipper, atau bisa produk-produk lainnya. Saya bakal terbuka, bakal juga mentorin, ajarin kawan-kawan supaya sampai mereka benar-benar bisa. Wow, terima kasih sekali ya Kak Yogi. Banyak sekali ilmu yang Tasya dapatkan nih dari Kak Yogi nih. Mana tahu teman-teman mau mengikuti usaha di bisnis muda ya Kak Yogi ya, usaha muda. Oke teman-teman, terima kasih banyak ya teman-teman yang sudah menonton podcast saya. Untuk motivasi bagi saya cuma satu, coba dulu. Gagal itu urusan belakang, yang penting kita mau mencoba. Oke teman-teman, terima kasih. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Kak Yogi.